Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesari Simamura dengan NIM 210402042 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknologi CRISPR-Cas9. Teknologi CRISPR-Cas9 atau Cluster Regularly Interspecies Short Palindromic Repeats CRISPR Asosiasi Proteins 9 awalnya ditemukan sebagai bagian dari sistem pertahanan alamiah bakteri terhadap virus. Sistem ini memungkinkan bakteri memotong dan menyisipkan urutan DNA dari virus. Nah, tujuan dari CRISPR-Cas9 ini agar mereka bisa mengingat dan bertahan dari serangan yang sama di kemudian hari. Para peneliti menyadur proses alamiah tersebut sebagai alat untuk merekayasa genom dengan tingkat presisi tinggi, di mana dengan mengarahkan Cas9, enzim pemotong itu, DNA menuju ke lokasi tertentu dalam genom menggunakan RNA pemandu. Selanjutnya, peneliti dapat memotong DNA pada tempat yang spesifik tersebut. Alhasil dari Cas9 itu, penambahan, penghapusan, dan atau modifikasi gen tertentu menjadi mungkin untuk dilakukan. Dan saat ini, beberapa studi uji klinis telah dilakukan atau dalam proses. Perusahaan biofarmasi Intellia Therapeutics yang bekerja sama dengan Regeneron Pharmaceuticals melakukan pengembangan NTLA 2001, di mana merupakan sebuah terapi berbasis teknologi CRISPR-Cas9 yang ditujukan untuk pengobatan penyakit genetik transthyretin amyloidosis atau disebut sebagai ATTR, di mana penyakit langka yang terjadi karena penumpukan protein di jaringan tubuh. Selain itu, terdapat juga terapi berbasis sel dikembangkan oleh CRISPR Therapeutics untuk pengobatan kanker sumsum tulang. Nah, teman-teman harus tahu nih, sejauh ini teknologi CRISPR-Cas9 ini telah mengubah paradigma dalam bidang genetika dan bioteknologi, di mana sebelumnya teknik modifikasi genetik dikenal cenderung mahal, memakan waktu, dan acap tidak akurat. Mungkin kita juga berpikir kalau dalam mengubah gen seseorang itu mungkin sulit, tapi di CRISPR-Cas9 ini semua itu terlihat lebih mudah loh. Di mana CRISPR-Cas9 ini merupakan teknologi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat dalam modifikasi gen target yang diinginkan. Dalam penelitian dasar, teknologi CRISPR-Cas9 memungkinkan juga peneliti mudah mengeksplorasi fungsi gen dan hubungan mereka dengan berbagai penyakit dan kondisi. Hal ini membuka jalan bagi peningkatan pemahaman kita tentang biologi pada level sel dan molekul, serta memberikan fasilitas untuk pengembangan terapi baru. Nah, baiklah kita masuk ke sejarah penemuan komponen utama sistem CRISPR-Cas9, di mana CRISPR-Cas9 ini pengulangan palindromik pendek yang dikelompokkan secara teratur pertama kali ditemukan dalam rangkaian DNA dari bakteri Escherichia coli dan dijelaskan pada tahun 1987 oleh Ishino et al. Dari Universitas Osaka, Jepang. Pada saat itu, pengurutan fragmen DNA yang sulit dipelajari ini memerlukan waktu beberapa bulan, namun asal-usulnya maupun signifikansinya dalam sel bakteri tidak dipahami oleh penemunya. Meskipun pada peneliti awal di bidang ini, fungsi biologi sistem CRISPR belum dapat dijelaskan, para ilmuwan telah mengusulkan cara menggunakan informasi yang dikodekan dalam lokus CRISPR dalam penelitian medis, yaitu dengan genotipe berbagai jenis bakteri. Pada awalnya pada Mycobacterium tuberculosis dan kemudian pada Streptococcus pyogenes. Ternyata lokus CRISPR memiliki tingkat polimorfisme yang tinggi pada strain berbeda dari spesies bakteri patogen yang sama, yang memungkinkan identifikasi strain bakteri dalam kondisi klinis. Pada tahun yang sama, dengan Mojika, dua laboratorium lain secara independen mencapai kesimpulan serupa, mengumumkan dimulainya era penelitian aktif terhadap fenomena alam yang luar biasa ini. Sejalan dengan teori sistem kekebalan prokaryotik, fragmen DNA virus sebagai pengatur jarak dengan panjang 17-84 basa dipisahkan oleh pengulangan palindromik pendek 23-50 basa.
dikelompokkan ke dalam kelompok di wilayah antargenik, mewakili sebuah perpustakaan informasi genetik yang berpotensi berbahaya untuk gambaran umum tentang persenjataan antivirus mikroba. Hal menarik tentang CRISPR-Cas9 ini, di mana peneliti selanjutnya menunjukkan bahwa beberapa sistem CRISPR yang dijelaskan bekerja dengan molekul RNA secara langsung, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk menonaktifkan transkrip spesifik di dalam sel dengan cara selektif. Saat ini, pengulangan CRISPR telah ditemukan di sebagian besar genom archaeal dan hampir separuh genom bakteri yang diteliti, namun belum ditemukan pada rangkaian DNA eukariotik atau virus. Keberadaan pengulangan CRISPR di mitokondria dikemukakan dalam salah satu publikasi paling awal mengenai subjek ini, di mana artikel yang sama menjelaskan CRISPR pada cyanobacteria untuk pertama kalinya. Para penulis juga menggunakan serangkaian data yang diterbitkan sebelumnya tentang pengurutan plasmid mitokondria dari kacang Vicia faba, dan kesimpulan mereka selanjutnya dikutip oleh Mojica et al. Namun pengamatan ini tidak dikonfirmasi dalam penelitian selanjutnya. Kita masuk ke potensi pengembangan teknologi CRISPR-Cas9. Yang pertama itu adalah terapi gen. Salah satu penerapan teknologi CRISPR-Cas9 ini yang paling menjanjikan yakni terapi gen, di mana berbekal teknologi ini, para peneliti dapat memodifikasi gen dalam sel manusia untuk memperbaiki cacat genetik penyebab berbagai penyakit, seperti fibrosis, thalassemia, dan bahkan beberapa jenis kanker. Selain itu, teknologi CRISPR-Cas9 ini juga dapat menunjang bidang pertanian. Misalnya, teknologi ini dapat digunakan untuk membuat tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit, hama, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Dengan demikian, teknologi ini dapat berkontribusi pada peningkatan produksi makanan dan keamanan pangan di seluruh dunia. Berikutnya, teknologi CRISPR-Cas9 ini juga dapat menunjang bidang pertanian. Misalnya, teknologi ini dapat digunakan untuk membuat tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit, hama, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Dengan demikian, teknologi ini dapat berkontribusi pada peningkatan produksi makanan dan keamanan pangan di seluruh dunia. Berikutnya, teknologi CRISPR-Cas9 juga memiliki potensi besar dalam bidang biologi sintetik. Peneliti dapat menggunakannya untuk merancang organisme baru dengan sifat yang diinginkan. Dengan potensi ini, kita bisa bayangkan bagaimana kita di masa depan. Berikutnya, kita dapat merancang bakteri yang mampu menghasilkan bahan bakar alternatif atau ragi yang dapat memproduksi obat. Di balik keuntungan dari CRISPR-Cas9 ini, CRISPR-Cas9 ini juga menimbulkan kontroversi genetik, di mana kontroversi rekayasa genetik embrio manusia. Meskipun memiliki potensi yang besar, teknologi ini juga memiliki tantangan dan pertimbangan etik. Perdebatan tentang sejauh mana kita harus memanipulasi genetik, terutama dalam konteks manusia, tetap menjadi isu kontroversial. Kemampuan pengubahan genetik juga membawa risiko perubahan yang tidak diinginkan atau efek samping yang tidak terduga. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa teknologi seperti teknologi CRISPR-Cas9 ini bisa digunakan dengan cara yang tidak etik, misalnya untuk mencetak bayi dengan karakteristik genetik yang dipilih sebelumnya, atau bahkan digunakan sebagai senjata biologis. Dengan demikian, regulasi dan tata kelola yang kuat sangat penting untuk memastikan penggunaan yang aman dan etik dari teknologi ini. Namun, dengan semua tantangan yang dimiliki ini, terobosan teknologi CRISPR-Cas9 tetap menjadi tonggak penting dalam bidang bioteknologi. Dengan kemampuan merekayasa DNA yang presisi, teknologi ini dapat membuka jalan untuk aplikasi dan penemuan baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan materi tentang CRISPR-Cas9. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih.